Kamila, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri Angkatan 9 ini akan melakukan wawancara dengan coach saya, Ibu Yayah Mas Ripa. Beliau akan melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya akan mewawancara dulu kelas supervisi. Kita mulai ya. Apa kabar Bu Yayah? Alhamdulillah Bunda. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kebetulan hari ini kan Bu Yayah akan melakukan pembelajaran di kelas. Boleh tanya-tanya Bu Yayah? Nggak Boleh. apa-apa? Boleh Bu. Yang mau saya tanyakan, tujuan pembelajarannya apa? Untuk hari ini saya masuk di kelas 8C. Ibu melakukan supervisi di kelas 8C. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan memahamkan kepada anak-anak tentang komposisi penduduk. Ya, karena memang materinya tentang dinamika kependudukan. Oke. Sebelum Bu Yayah melaksanakan pembelajaran, sudah melakukan persiapan apa? Ya. Di awal pembelajaran, beberapa pertemuan sebelumnya, saya sudah melakukan asesmen diagnostik tentang gaya belajar anak-anak, bahwa di kelas tersebut terbagi 3 gaya belajar. Ada anak-anak yang memang mereka senang dengan pembelajaran menggunakan multimedia, audiovisual, lewat YouTube dan sebagainya, sehingga saya kelompokkan mereka dalam satu kelompok menjadi kelompok audiovisual. Ada lagi anak-anak yang memang senangnya itu kinestetik, wawancara. Itu satu kelompok, dan satu lagi anak-anak dengan gaya belajar visual. Mereka menggunakan media pembelajaran berupa buku atau modul yang mereka punya. Ada hambatan atau kesulitan nggak selama melakukan asesmen diagnostik tersebut? Sewaktu melakukan asesmen diagnostik tersebut, saya hanya melakukan wawancara terhadap anak-anak dan mendapatkan kesimpulan tentang 3 gaya belajar tersebut. Tidak menemukan hambatan yang berat. Biasanya, iya. Ya. Selama Bu Yayah mengajar di kelas 8C itu ya, kira-kira ada kesulitan nggak menangani anak di kelas tersebut? Ada aja ya Bu ya, karena pertama persiapan mereka belajar. Ada yang memang sudah masuk kelas itu dalam kondisi fit, ada juga yang mengantuk. Itu kan perlu trigger ya untuk memacu mereka untuk bisa fokus. Biasanya melakukan beberapa trigger, bisa ice breaking dan sebagainya. Dan insya Allah dengan gaya belajar yang sesuai dengan keinginan mereka, saya yakin masalah-masalah tersebut bisa kita minimalisir. Karena dengan yang pembelajaran misalnya nih kinestetik, mereka melakukan wawancara. Alasan mereka, saya senang Bu dengan wawancara, saya senang pergi mencari narasumber. Saya ambil narasumber dari guru IPS yang lain kelas, yang kebetulan hari itu tidak ada jam mengajar, jadi bisa diminta untuk menjadi narasumber sesuai dengan sumber belajar yang mereka butuhkan, memberikan penjelasan tentang materi tersebut. Nah, itu juga alasan mereka ingin jadi jurnalis, dan itu sangat membuat mereka antusias ketika melakukan pembelajaran yang sebelumnya. Begitu juga yang memang senangnya itu visual, mereka mencari sumber belajar dari buku, dari modul, dari sumber-sumber belajar yang ada di perpustakaan. Begitu juga yang yang audiovisual, mereka mencari literatur bahan materi itu dari video. Nah, itu pun tidak dibatasi, silakan mencari link yang mereka bisa temukan dengan kuota yang mereka punya, dan mereka memberikan feedback kepada kita untuk yang kinestetik berupa presentasi, yang audiovisual berupa PowerPoint yang mereka buat di aplikasi handphone. Nah, untuk yang visual juga sama, semuanya tiap kelompok saya tugaskan untuk presentasi dengan gaya mereka. Berarti Bu Yayah kendala-kendala yang dirasa itu bisa mengganggu kegiatan belajar sudah bisa ditangani ya? Bisa ditangani. Justru dengan adanya pembelajaran diferensial ini, dengan menggunakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, itu sangat membuat kelas itu semakin aktif, semakin ramai. Anak-anak semakin mau belajar sesuai dengan apa yang mereka senangi gitu.
Oke, berarti tinggal eksekusinya Iya, yang keberapa Bu? Saya di kelas 8C jam ketiga dan keempat. Iya. Kira-kira ada yang orang atau teman sejawat yang bisa membantu Bu Yaya? Ada, saya udah minta bantuan ke rekan guru IPS juga, ada Pak Edi dengan Ibu Susi. Mungkin anak-anak akan mewawancarai antara mereka ya berdua dipersilakan pada anak-anak dengan materinya tentang komposisi penduduk bumi. Betul ya, kita perlu kolaborasi ya Bu ya. Semoga sukses sampai di kelasnya. Amin. Tujuan pembelajaran bisa tercapai. Iya, insya Allah. Iya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Bu Mil, sukses terus. Nah itu wawancara saya dengan Ibu Yaya Masrifah yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 8C hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Hati-hati ya anak-anak, kita harus selalu jaga kesehatan karena sekarang ini cuaca mulai hujan lagi tiap hari. Jadi perut kalian jangan dikosongin. Terus pulang sekolah cepat-cepat pulang karena biasanya hujan terjadinya sore. Biar kalian bisa tetap sehat ya, tetap ikut belajar. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai, silakan dipimpin doa oleh KM-nya. Kita mulai dulu ya. Siap. Baca doa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, seperti yang sudah Ibu janjikan di materi hari ini, kita melanjutkan dari materi sebelumnya tentang dinamika penduduk. Hari ini kita akan mempelajari tentang komposisi penduduk. Ya, kalian pernah belanja ke pasar? Kalian ada yang pernah belanja ke pasar ikut orang tua? Nah, kalau di pasar biasanya barang-barang yang ada di pasar sama penjualnya apakah dicampur atau dipisah-pisah? Bisa-bisa. Nah, dipisah-pisah ya. Misalnya nih, kalau kalian mau belanja apa biasanya? Bumbu dapur misalnya ya. Bawang putih dia akan bersatu bawang putih gitu ya. Terus apa lagi? Bawang merah tersendiri. Misalnya cabai gitu ya, cabai rawit. Nah, kebayang nggak kalau sama penjualnya dicampurin, nyimpennya? Apa yang terjadi? Susah ya, ngambilnya lama. Ya, kalau ini lama karena harus dipilah dulu, ya dipisah-pisah. Yang mau beli bawang putih dipisahin bawang putihnya, yang mau bawang merah dipisahin. Makanya untuk mempermudah, penjual itu bikin kotak-kotak itu sesuai dengan barangnya. Bawang putih ya bawang putih saja, bawang merah ya bawang merah saja, gitu ya. Nah, anak-anak, apa sih kaitannya tadi Ibu contohkan seperti itu dengan pelajaran kita hari ini tentang komposisi penduduk? Jadi anak-anak, pemerintah itu setiap 10 tahun sekali mengadakan sensus. Tapi registrasi penduduk juga diadakan berapa hari sekali? Registrasi penduduk hampir tiap hari. Dilakukan di mana registrasi penduduk? Di tingkat desa atau kelurahan. Ya, di tingkat desa atau kelurahan itu mereka mencatat kelahiran hari itu, kematian hari itu. Dan satu lagi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah perpindahan penduduk. Ada yang keluar dari desa tersebut, ada yang masuk ke desa tersebut. Masih ingat ya sih kalian rumus untuk penjumlahan pertumbuhan penduduk? Ayo, masih ingat nggak? Jumlah yang lahir dikurangi jumlah yang meninggal, ditambah perpindahan penduduk yang masuk dikurangi jumlah perpindahan penduduk yang keluar. Hasilnya adalah pertumbuhan penduduk, ya. Nah, hari ini
kita akan membahas tentang komposisi penduduk. Oke, silakan duduk. Ya, kenapa sih kita mempelajari ini? Pertama, setelah pembelajaran ini kalian akan mengetahui pengertian komposisi penduduk. Kedua, kalian akan mengetahui manfaat dari pembagian komposisi penduduk. Ya, yang ketiga, kalian akan tahu kriteria komposisi penduduk. Ya, kartu diberi. Tapi kita bikin dulu kesepakatan kelas ya. Untuk supaya tertib materi hari ini, pertama, apa kesepakatan kelasnya? Kalian kan nanti ada yang kita kan udah bagi nih. Ada yang pembelajarannya memakai audiovisual, ya. Kalian udah menyiapkan handphone untuk mencari rujukan pembelajaran materi di YouTube. Nah, grup ini yang memakai panduan buku ya, visual yang satu lagi kinestetik. Nah, kalau yang kinestetik kita akan mencari sumber bisa kalian tanya tentang materi komposisi. Nah, kita kesepakatan saja ya. Enggak, 20 menit untuk mencari sumber dan menanyakan. Cukup ya, berarti 20 menit ke depan kalian buat masukan kita.
Ya, makasih Bu Mil nih. Saya tadi minta bantuan Bu Mil untuk duduk bersama nih. Saya udah selesai observasi ya. Iya. Saya di kelas ada beberapa yang masih ingin saya cari gitu, yang masih ada di pikiran saya. Baik, Bu ya kan tadi udah ini ya belajar di kelas. Bagaimana perasaannya, Bu? Cukup antusias tadi yang ngeliat anak-anak yang sebagian banyak belajar dengan gaya belajarnya itu, dan ketika saya berikan umpan balik kepada mereka, mereka bilang, Ibu saya seneng banget, cocok banget dengan passion saya pengen jadi jurnalis, senang wawancara narasumber. Itu membuat mereka lebih menggali materinya gitu kan, lebih dapat lebih dalam lagi ketimbang sebelumnya kita pembelajaran pakai metode lain ya, dengan gaya belajar tadi mereka sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka lebih dapat sesuatu baik itu tentang materi walau dengan cara belajar tadi gitu. Iya kan Bu Yaya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul. Bagus sih, kan sesuatu yang baru ya Bu Yaya ya. Tentunya pasti tidak semudah itu ya Bu Yaya untuk melaksanakannya. Adakah kendala Bu Yaya yang rasakan saat tadi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Itu dia Bu Mila, saya pengen diskusi itu ya. Jadi tadi kan mereka belajar sesuai gaya belajar mereka, dikelompokkan masing-masing dengan 3 gaya belajar. Nah, ada beberapa anak yang tidak fokus mengikuti materi tadi. Nah, tadi saya sempat memberikan perhatian khusus sama anak tersebut dengan memberikan tugas yang lebih sesuai dengan gaya belajarnya, tapi kok sepertinya kurang berhasil gitu Bu Mil. Berarti perasaan Bu ya saat ini Masih tanda tanya masih nih. tanda tanya. Iya. Baik, berarti Bu Yaya berarti tadi bagaimana nih cara Bu Yaya mengidentifikasinya nih tentang gaya belajar anak tersebut, sehingga kata Bu Yaya ternyata ada yang kurang fokus gitu Iya. ya. Gimana tuh? Cenderung tidak mengidentifikasi? mengikuti suasana pembelajaran yang tadi. Menurut saya sih cukup antusias untuk yang lainnya. Tadi kan sempat dibikin ice breaking dulu, Iya. supaya anak-anak fokus, tidak kemana-mana pikirannya. Nah, setelah itu dikelompokkan, lalu diberikan tugas sesuai dengan gaya belajar. Nah, si anak ini dia tuh memilih audio untuk untuk belajar dengan modul, tapi sepertinya nggak cocok di situ karena dia tuh tidak membaca, malah jalan-jalan kemana-mana gitu ya, fokusnya juga kemana-mana, tidak mengikuti teman-temannya yang lagi merangkum, lagi cari materi dari beberapa buku, dia nggak ada di situ. Apakah dia salah memilih gaya belajar atau bagaimana gitu? Tadi kan Bu ya udah berusaha ya untuk melakukan ice breaking, kemudian mengidentifikasi nih, kayaknya kata Bu ya tadi ya salah memilih nih anak. Sepertinya begitu. Nah, menurut Bu Yaya kenapa bisa menyatakan itu salah memilih? Ya, jadi si anak ini malah banyak ngikutin teman-teman yang memiliki kinestetik. Jadi dia malah ngikutin temennya yang mencari narasumber gitu. Walaupun akhirnya dia tidak ikut bertanya karena bukan gaya belajar yang dipilih, tapi lebih suka belajar di luar kelas, tidak suka duduk di dalam kelas membaca materi dari modul, tapi dia malah mencari narasumber, ikut ke teman-temannya yang keluar kelas cari narasumber. Jadi sepertinya mungkin ya harusnya yang dia pilih itu kinestetik. Tadi kan Bu Yaya sudah menemukan solusi dengan ice breaking dulu ya, biar anak bisa fokus gitu kan. Nah, kemudian Bu Yaya masih bisa mengidentifikasi ternyata anak tersebut masih belum fokus juga. Nah, kemudian kata Bu Yaya harus mengikuti anak yang ini ya, yang kinestetik. Nah, menurut Bu Yaya anak tersebut sebaiknya bagaimana nih? Iya, tadi ketika pembelajaran itu kok bukannya dia gabung dengan grupnya,
ya, yang diam di kelas, membuka modul, mencari materi dari beberapa buku yang mereka sudah siapkan, tapi anak itu justru pergi keluar kelas mencari temannya yang sedang mewawancarai gitu. Jadi jangan-jangan ini salah pilih gaya belajar gitu, Bu Mil. Baik, menurut Bu Yaya, anak ini nanti di Kolmoka sama Bu Yaya sama? Ya berarti kalau seperti ini saya harus melakukan ulang ya, bertanya kepada anak-anak yang memang masih belum menemukan gaya belajarnya, karena dia pikir dia akan senang dengan modul, tapi ternyata ngelihat temannya yang mewawancara dia malah ikut wawancara. Saya harus mengulang asesmen awal lagi gitu ya, tapi hanya untuk beberapa anak yang masih belum mencapai sesuai apa yang kita harapkan gitu dari pembelajaran tadi. Baiklah Bu Yaya, kan tadi sudah melakukan ini ya, bisa mengidentifikasi ya dengan melihat ketidakfokusan anak itu ya. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Yaya lakukan, solusinya apa? Ya berarti saya harus melakukan asesmen ulang dulu untuk anak-anak yang tadi tidak mencapai target gitu ya, karena saya targetkan anak-anak itu bisa menyimpulkan gitu dari pencarian materi sesuai dengan gaya mereka, yang audiovisual, yang visual, yang kinestetik, semua dengan gaya mereka bisa menghasilkan kesimpulan materi gitu kan. Nah, sementara yang anak ini dia akhirnya tidak melakukan apa-apa gitu, karena yang harusnya dia ada di kelas belajar dengan teman-temannya baca buku sesuai dengan pilihan awal, ternyata dia malah lari mencari temannya yang keluar gitu. Jadi berarti saya harus tanya ulang anak-anak tersebut. Jadi untuk pembelajaran berikutnya saya akan coba lagi masih dengan pembelajaran berdiferensiasi, tapi settingan untuk anak-anak tersebut mungkin akan ditanya lagi, ini maunya yang mana nih kira-kira yang cocok. Kalau tadi saya sempat menyimpulkan ini kayaknya anak nih salah ngambil daya belajar gitu. Berarti Bu Yaya akan melakukan asesmen ulang ya? Ya, asesmen ulang untuk beberapa anak yang tadi belum bisa fokus. Biar semua anak bisa fokus ya. Ya diharapkan seperti itu, bisa mengikuti full gitu kan. Jadi tidak terpecah fokusnya hanya karena kayaknya asik ya, dia jalan keluar nyari narasumber, cakap-cakap gitu kan, wawancara, sementara yang di kelas ya pada yang dia pilih gitu, malah sibuk, bosen gitu kan baca modul, padahal untuk yang memang gaya belajarnya seperti itu sangat asik gitu. Sekali ini Bu Yaya, Bu Yaya sudah bisa mengidentifikasi, kemudian sudah bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang Bu Yaya rasakan saat kemarin kegiatan di kelas. Kira-kira kesimpulannya apa nih dari pertemuan hari ini? Ya, tadi kan saya masuk di kelas 8C melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan kebutuhan anak. Saya menyimpulkan bahwa dengan kita mengikuti apa yang mereka butuhkan, fasilitasi dalam pembelajaran itu membuat mereka itu lebih antusias belajar, menemukan ini loh saya belajarnya seperti ini gitu ya. Nah, untuk tadi beberapa anak yang belum sampai ke arah sana, berarti saya harus melakukan asesmen ulang ya, dengan menanyakan kembali dengan gambaran pertemuan yang tadi, bisa menyimpulkan oh sepertinya saya senangnya di yang kinestetik gitu kan. Nanti akan saya rubah kelompoknya, jadi anak yang tadi belum fokus harus masuk di kelompok yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu mungkin pertemuan berikutnya seperti itu dulu. Baik, kira-kira nih akan melakukan perbaikannya ini mulainya kapan? Saya kan dalam 1 minggu ada 2 pertemuan di kelas. Nah, berarti pertemuan yang pertama saya akan melakukan asesmen awal dulu, mengelompokkan dulu gitu ya, dengan memberikan pemahaman kepada anak bahwa kebutuhan
anak itu yang di mana nih letaknya gitu kan, biar bisa masuk ke kelompok yang sesuai. Nah setelah itu nanti di minggu berikutnya saja ya Bu Mil ya, kita perbaiki observasinya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa 100% ikut pembelajaran sesuai dengan yang kita harapkan. Luar biasa ini ya, alhamdulillah ya ketemu solusinya. Nah, tinggal kita sepakat nih. Oke. Melaksanakannya ya. Hari Kamis ya Bu Mil ya, Siap. karena yang pertama kan hari Senin, nah, ada yang keduanya hari Kamis. Iya, siap. Ya, oke. Mudah-mudahan lebih sukses lagi tujuan bersama ya. Amin, amin ya. Terima kasih Bu Mil. Terima kasih. Sama-sama Bu Yaya. Iya.